wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 9 Semarang. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak kelas 11 IPS 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita bisa bertemu walaupun secara tidak langsung melalui aplikasi Microsoft Teams ini. Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini tolong untuk kamera Kepada Kholik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. 4. Muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. 5. Kisah yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. 6. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah SWT. 3. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. 4. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. 5. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apalagi kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar membaca, atau mengaji baik melalui Iqra, Qiroti, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Silahkan bagi yang ingin bertanya atau ingin memberi masukan kepada kelompok 2, silahkan diaktifkan mic-nya. Tidak ada, Pak. Siapa? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Saya Pak coba, Pak. Ya. Mengapa Al-Quran diturunkan menggunakan kalimat Arab, kata-kata Arab, enggak kata-kata bahasa Indonesia apa-apa. Gitu. Udah enggak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Silahkan kelompok 2 kalau ingin menjawab. Baik, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Gagah. Mengapa Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab memiliki ciri khas yang dikandungnya, sehingga Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki banyak makna. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Saya mau tanya lagi, Pak.
Saya mau tanya Pak Noval. Silahkan Mas Noval. Iya Pak. Dari keempat kitab suci Allah, kitab yang paling sempurna dan berlaku hingga akhir zaman adalah kitab suci Al-Quran. Mengapa bisa demikian? Ya Pak. Coba diulangi Mas. Dari keempat kitab suci Allah, Mhm. kitab yang paling sempurna berlaku hingga akhir zaman adalah kitab Al-Quran. Mengapa demikian? Ya. Saya Hafiz Ridho ingin menjawab pertanyaan dari Noval Nafizain. Sebab Al-Quran adalah kalam Allah yang sempurna, yang membuat semua kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran menjelaskan segala kejadian, menjelaskan tentang penciptaan manusia, masa lampau, menjelaskan masa yang akan datang hingga alam akhirat. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau cukup? Permisi, saya Riza Dinda Agnesia, absen 28, masih ingin bertanya. Ya. Menurut teman-teman dari kelompok 2 kan kita semua sudah tahu kalau kita wajib beriman kepada kitab Al-Quran. Nah, menurut kalian apakah kitab-kitab sebelum Al-Quran itu masih ada atau masih ada eksistensinya? Terima kasih. Ayo silahkan dijawab kelompok 2 atau bagaimana? Sebentar Pak, sedang berdiskusi. Ayo, sudah selesai? Dijawab sebisanya saja. Jawabannya adalah sebagian hilang karena sudah banyak yang diubah oleh manusia-manusia. Oleh karena itu, Al-Quran hadir sebagai penyempurna, pembenar, dan pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Gitu, Pak. Ya. Cukup ya yang bertanya 3 saja, karena waktunya kita terbatas. Jadi pertanyaan pertama, kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Jawabannya itu yang pertama tentu saja alasannya karena Al-Quran itu turunnya di tanah Arab, di Mekah dan di Madinah. Yang kedua, bahasa Arab itu mempunyai kosakata yang paling banyak dari bahasa-bahasa yang lainnya. Lalu yang lainnya juga bahasa Arab itu otentik, jadi bahasanya itu tetap dari dulu, tidak ada perubahan sedikit pun. Tidak seperti bahasa lain, seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kan banyak yang berubah, banyak tambahan dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan kedua tadi, Al-Quran yang paling sempurna itu ya emang tugasnya Al-Quran itu emang menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Itu karena tadi seperti yang dijawab sama yang terakhir tadi, pertanyaan terakhir, itu ya karena memang kitab-kitab lain yang beredar itu sudah dicampur dengan kepentingan-kepentingan manusia. Jadi sudah banyak yang diubah dan lain sebagainya. Jadi itulah kenapa Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna. Mungkin itu saja diskusi pada pagi hari ini ya. Terima kasih kepada kelompok 2 atas penampilannya.
Selanjutnya nanti setelah ini kita akan melakukan penilaian ya. Kalian silahkan mengerjakan soal yang nanti akan saya kirimkan di grup Microsoft Teams. Silahkan dikerjakan tulis tangan. Hari ini harus selesai ya. Habis duhur jam 12:30 mungkin bisa ya selesai. Soalnya cuman 15, 10 pilihan ganda sama 5 uraian. Bisa ya? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Bisa Insya ya? Allah bisa, Pak. Ya, mungkin karena saya di sini hanya sebagai mahasiswa PPL ya, jadi waktu saya terbatas. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini pembelajaran terakhir saya pada kelas ini. Maka dari itu saya selaku mahasiswa praktek ya di kelas ini mungkin ada kesalahan atau kekurangan yang lainnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Maaf. Karena kita di sini kan sama-sama belajar bareng ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Setelah ini silahkan soalnya bisa dikerjakan, dikumpulkan, tulis tangan ya, nanti dikumpulkan di folder yang nanti akan disediakan dalam bentuk PDF ya. Baik, Itu Pak. saja. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.